Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, waktu maghrib menjelang Isya, kembali Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita di dalam sebuah majlis yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dari majlis ini dan menjauhkan kita semua dari keburukan-keburukan pada majlis ini. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan bersama, bahwa tema kalimat ataupun pembahasan kita pada kajian Ba'dal Maghrib dan akan berlanjut pada sesi yang kedua Ba'dal Isya biiznillah, mengangkat sebuah tema yang bertajuk manhaj asabiyah buta, kaum mufarriqah dan para muqallidnya. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi sunnatullah terjadinya fitnah demi fitnah di tengah-tengah kaum mukminin, yang dengan fitnah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji dan menyeleksi kejujuran setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, yang akan menguji dan menyeleksi kejujuran setiap orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang yang berjalan di atas manhajus salaf, sehingga dengan fitnah tersebut akan menjadi jelas siapa yang jujur dengan pengakuannya dan siapa yang berdusta. Akan terbedakan siapa seorang mukmin yang sejati dan seorang mukmin yang berdusta dengan keimanannya. Maka subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan fitnah tersebut. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara fitan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan di tengah-tengah kaum mukminin, di tengah-tengah mereka-mereka yang menisbahkan diri mereka kepada manhajus salaf,
adalah fitnah tafarruq, fitnah perpecahan di tubuh orang-orang yang mengaku berjalan di atas manhajus salaf. Di tengah-tengah mereka yang mengklaim diri, menisbahkan kepada para ulama yang sama, pada manhaj yang sama. Namun tentu klaim itu membutuhkan bukti. Oleh karenanya lah Allah Azza wa Jal mentakdirkan fitnah ini terjadi. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya setelah sekian nasihat dan teguran-teguran yang disampaikan secara ilmiah, penuh dengan sikap insaf, mulai dari awal fitnah sampai hari ini, yang kita dapati kaum mufarriqah dan para muqallidnya masih tetap saja bersikukuh untuk meneruskan perpecahan tersebut dan tidak mau untuk kembali rujuk kepada bimbingan para ulama, rujuk dari kesalahan, kebatilan yang mereka berada di atasnya. Maka selama perjalanan fitnah itu, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita pun menganggap fitnah ini telah usai. Fitnah kaum mufarriqah telah selesai berjalan, meninggalkan kita, membawa keburukan dan kejelekannya. Sebagaimana yang demikian itu ditegaskan oleh Syekhuna Arafat hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita hanya bisa memberikan nasihat dan teguran, namun hidayatut taufiq itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayat yang mulia, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Azza wa Jalla menegaskan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu dan dapat memberikan hidayatut taufiq kepada orang-orang yang engkau cintai, sama seperti kita, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan penuh ketulusan dan kejujuran kita sangat berharap mereka asatidzah jumhur dan para muqallidnya, kita sangat berharap dan berbahagia serta bersyukur dengan kesyukuran yang besar bila mereka mau rujuk dari kesalahannya dan kembali kepada bimbingan para ulama untuk bersatu kembali dan berukhuwah seperti sedia kala. Innaka la tahdi man ahbabt, sungguh engkau tidak akan mampu memberikan taufik hidayah, hidayatut taufik kepada orang-orang yang engkau harapkan kebaikan untuk mereka, kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi itu semua karena Allah lah satu-satunya zat yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui siapa orang yang pantas, siapa orang yang layak untuk mendapatkan hidayah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikannya jalan-jalan hidayah itu. Berarti mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan Allah Azza wa Jal berkehendak untuk menyesatkan mereka. A'yadzan billah. Yang jelas, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini bukan perkara sepele. Perkara ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini fitnah yang terkait dengan agama kita, yang setiap kita akan mempertanggungjawabkan sikap kita dan jalan kita yang kita pilih dalam fitnah ini. Apakah ia berjalan di atas bimbingan ulama, di atas hujjah dan dalil, serta membela kebenaran dan ahlinya, ataukah dia lebih memilih mengikut dan membebek kepada hawa nafsunya dengan membela kebatilan dan membela para penghusung kebatilan tersebut, dalam keadaan dia mengetahui kebatilan itu, terkhusus setelah turunnya bimbingan para ulama yang menegaskan bahwa fitnah ini bukan fitnah manhaji yang harus berpisah antara seorang yang berada di atas kebenaran dan kebatilan, yang tidak ada alasan bagi mereka untuk memancangkan permusuhan dan kebencian kepada sesama mereka-mereka menisbahkan diri kepada manhajus salaf. Nah, sehingga perkaranya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita anggap fitnah ini telah usai, adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang mulia, kata Allah, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Perkaranya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia. Allah Azza wa Jalla menegaskan yang demikian itu agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara yang mesti terjadi. Ya, setelah fitnah tersebut, biarlah Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan, membinasakan orang-orang yang binasa di atas hujjah, sampai hujjah tersebut kepadanya, sampai nasihat itu kepadanya, namun lebih memperturutkan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu itu pun membinasakannya. Dia pun akan berjalan di atas kebinasaan, di atas hujjah. Dan Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan dan menyelamatkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari gelombang fitnah tersebut juga di atas hujjah dan bayyinah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Yang pasti, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sangat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hakim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan fitnah ini terjadi. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, sekian hikmah besar dan sekian pelajaran yang berharga yang dapat kita petik dari perjalanan fitnah ini. Di antara hikmah besar dan pelajaran berharga itu, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani
wa rahimakumullah adalah keburukan dan kejelekan yang mereka berada di atasnya. Hikmahnya adalah agar kita dapat melindungi diri kita, agar kita dapat menjaga diri kita dari kebatilan tersebut, sehingga keburukan dan kebatilan yang mereka berada di atasnya tidak menimpa kita sebagaimana kebatilan itu menimpa mereka. Ini penting untuk diketahui, karena seorang yang tidak mengetahui suatu perkara, maka sangat besar potensi dia melakukan perkara itu. Sebagaimana pernyataan seorang penyair yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, fa innahu man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Sang penyair mengatakan, aku mempelajari kejelekan adalah bukan untuk aku melakukan kejelekan itu, akan tetapi litawaqqihi, untuk aku menjaga diri, melindungi diriku dari kejelekan itu. Karena sungguhnya orang yang tidak mengetahui antara sebuah kejelekan dengan kebaikan, maka dia mesti akan melakukan kejelekan tersebut. Maka ini manfaat dan gunanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah untuk kita mengambil pelajaran yang besar, hikmah yang besar dari kebatilan dan keburukan yang mereka berjalan di atasnya. Naam. Meskipun kita anggap fitnah ini telah usai dan selesai, ya, namun syubhat yang mereka tebarkan, ya, masih bergentayangan. Nah, di fikiran-fikiran salafiyin, upaya untuk menasihati dan menyadarkan mereka akan bahayanya syubhat tersebut, ini suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang kisah Firaun, Haman, Qarun, kaum Lut, kaum Nuh, Ad, Thamud dan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla kisahkan kepada kita dalam Al-Qur'an dalam keadaan zaman mereka jauh terpaut dari zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh pembesar-pembesar mereka untuk menyesatkan kaumnya. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan pula bantahan-bantahan dari syubhat-syubhat tersebut. Nah, meskipun ya, kaum tersebut telah punah, telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi mereka masih menyisakan syubhat-syubhat yang harus dibantah, sehingga ibrahnya bukan person-personnya, tapi pemikiran-pemikiran yang batil, kerancuan-kerancuan yang mereka tebarkan, yang terus, ya, diwariskan oleh kaum berikutnya dan kaum berikutnya. Sehingga penting untuk kita mengambil dan memetik hikmah dan pelajaran yang besar di balik fitnah yang sampai saat ini terjadi. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah, di antara kejelekan dan keburukan yang mereka berjalan di atasnya adalah manhaj ta'assub buta dan taklid buta yang mereka tanamkan pada muqallid-muqallid mereka. Ta'assub dan taklid buta dengan tanpa dalil dan hujjah. Nah, setelah asatidzah jumhur sedikit pun tidak memiliki dalil dan hujjah, ya, yang dibenarkan para ulama, di sisi para ulama sebagai hakim dalam setiap fitnah, untuk membenarkan
melakukan dan melancarkan perpecahan di tengah-tengah tubuh salafiyin. Nah, sampai detik ini, sampai hari ini, jumhur asatidah tidak memiliki setengah dalil pun yang dibenarkan para ulama untuk membenarkan perpecahan ini, untuk mentahdzir Ustaz Luqman Ba'abduh hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan berupaya untuk meninggalkan mereka, mengajak salafiyin untuk meninggalkan beliau dan para asatidah yang bersama beliau. Nah, tidak ada satu dalil, jangan satu dalil, setengah dalil, seperempat dalil, maka sangat benar vonis dan penilaian masyayikh kita ketika mengklaim mereka, menyebut mereka orang-orang yang miskin dari hujjah, sifr ala shimal, nol potol. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, banyaknya para muta'assibah, orang-orang yang berta'assub dan bertaklid buta kepada asatidah jumhur, itu tidak menunjukkan banyaknya mereka, jumlah mereka yang banyak dan mereka berbangga-bangga dengan jumlah tersebut, itu tidak menunjukkan mereka berada di atas al-haq dan kebenaran. Kenapa? Karena yang menjadi ibrah adalah hujjah dan dalil. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan dalil kalian untuk membenarkan perpecahan ini bila kalian benar-benar orang-orang yang jujur dalam tuduhan dan klaim tersebut. Naam. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita kembali mengingatkan diri kita masing-masing bahwa di antara prinsip besar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wala' fillah wal bara' fillah, adalah untuk kita meletakkan loyalitas kita, kasih sayang kita karena Allah, dan sikap al-bara', berlepas diri dari satu perkara juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan prinsip besar ini, al-wala' wal bara' fillah walillah, itu merupakan tuntutan, konsekuensi dari setiap orang yang bertauhid. Tuntutan dari kalimat tauhid adalah untuk kita meletakkan al-wala wal bara' itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena pribadi tertentu, bukan karena golongan tertentu, dan bukan karena kelompok tertentu. Itu merupakan tuntutan dari kalimat tauhid yang setiap kita menisbahkan diri kepadanya. Kalau kamu benar-benar seorang muwahhid, maka kamu harus meletakkan al-wala wal bara' itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena si fulan, bukan karena si alan, bukan karena jamaah ini, dan bukan karena golongan itu. Sehingga seorang mukmin, dia akan berloyalitas kepada al-haq dan para pembawa kebenaran itu, dan dia akan berlepas diri dari kebatilan dan para penghusung kebatilan. Semua itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaknya, baraknya lillah, karena Allah, bukan karena selain Allah siapapun orangnya. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan dalam hadis Ibn Abbas, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah ketika seorang berloyalitas, berkasih sayang karena Allah, juga bermusuhan karena Allah,
mencinta karena Allah, dan membenci pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ta'assub buta yang sangat nampak dan kental kita lihat dalam fitnah ini pada atba' asatidal jumhur dengan tanpa hujjah dan dalil, itu merupakan penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Penyakit ini, ta'assub ini, kalau kemudian menjangkiti seorang, itu akan mematikan akal sehat orang tersebut, sehingga tidak mampu lagi menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Akan merusak prinsip dan akidahnya. Dan bahkan lebih daripada itu, ayyuhal ikhwatu fillah, karena penyakit ta'assub ini dia pun akan mampu dan siap untuk menghilangkan nyawa. Ya, ini mengerikan penyakit ta'assub ini, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Cukuplah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang menunjukkan buruknya dan tercelanya perbuatan ta'assub buta adalah ketika iblis la'natullah alaih, makhluk pertama yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kira-kira kenapa? Apa yang membuat dia untuk bermaksiat kepada Allah? Ketahuilah ikhwati fillah rahimakumullah, sebagai makhluk pertama yang bermaksiat kepada Allah, ternyata yang membuat iblis la'natullah alaih bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal disebabkan karena penyakit ini, yaitu penyakit apa? Ta'assub buta. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan perihal iblis sebagai makhluk pertama yang bermaksiat kepada Allah di dalam ayatnya, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, kata Allah, wahai iblis, apa yang kemudian mencegahmu untuk engkau tidak mau sujud seperti apa yang aku perintahkan? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya, dari Adam. Engkau ciptakan aku, wahai Rabb, ya Allah, dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ya, kata para ulama, iblis la'natullah alaih, nah, berta'assub dengan unsur penciptaannya, sehingga dia merasa angkuh dan sombong serta bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap orang-orang berta'assub, imam mereka adalah iblis la'natullah alaih. Imam mereka siapa? Iblis la'natullah alaih. Naam. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Penyakit berbahaya ta'assub buta ini yang bila seorang terjangkiti dengannya, maka semua bukti-bukti, semua dalil apapun yang engkau sampaikan kepadanya, itu sedikit pun tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Ya, akal sudah buntu, hati sudah mengeras. Nah, sama seperti kerasnya hati ahlul kitab, kalangan Yahudi dan Nasara. Ya, ketika hati mereka telah keras disebabkan karena penyakit ta'assub, tidak mau menerima dalil apapun dan hujah apapun yang disampaikan kepadanya untuk menunjukkan jalan kamu ini salah, kembalilah kepada al-haq dan kebenaran. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ahlul kitab dalam kisah Allah Azza wa Jalla memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah, ya, ke Ka'bah. Nah,
Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya. Kata Allah, wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau wahai Muhammad, ya, engkau mendatangkan, engkau menyampaikan kepada ahlul kitab tersebut semua hujah, semua burhan bahwa berpindahnya kiblat dalam salat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan menolak dan tidak akan menerima semua hujah dan dalil yang engkau sampaikan tersebut. Karena apa? Pengingkaran dan keangkuhan serta kesombongan. Ya, kalau sudah kena penyakit ta'assub ini, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, na'udzubillah, semua dalil dan apapun yang disampaikan, bukti yang terang seperti terangnya matahari di siang bolong, itu tidak akan diterima dan ditolak mentah-mentah. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ta'assub buta yang akan menggiring pelakunya kepada berbuat kedustaan, berani berdusta, ya, bahkan menghiasi kedustaan itu dengan bersumpah, akan menggiring pelakunya untuk berdusta dalam menebarkan keyakinan yang merusak dan pemikiran yang sesat, ya, sebagaimana kedustaan mereka ini, ya, sangat wadih dan gamblang dan jelas, ya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak malu-malu berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam ketika mentahrif, ketika mentakwil ahadits Nabi alaihi salatu wassalam kepada perkara yang tidak sedikit pun diinginkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Penyakit ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang akan muncul dari sekian kejelekan, kezaliman, permusuhan, kejahatan, ya. Ini semua sebenarnya adalah sebab, pengaruh dari satu sebab, apa itu? Sifat ta'assub buta, penyakit ta'assub buta. Sebagaimana kita perhatikan, kita saksikan pada fitnah ini, kita dengarkan, bahkan kita alami, ya, sekian kezaliman, sekian permusuhan, sekian perbuatan kejahatan dan kejelekan. Kalau kita kembali mengurut perkara tersebut, apa sebabnya? Itu semua karena berta'assub buta, ya, dengan tanpa hujah dan dalil, nah, kepada tokoh-tokoh mereka, iyadzan billah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya demikian sesi pertama dari kajian ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua selepas salat Isya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.